Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ini kawan-kawan sehobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Malam ini malam minggu, nongkrong di depan rumah, backgroundnya tetap kurungan ayam ya. Namanya penghobi ayam ya, backgroundnya tetap seputar dunia ayam. Seperti itu ya kawan-kawan. Ini waktu saya longgar, alhamdulillah kok saya tetap harus bikin konten yang bermanfaat ini kawan-kawan, biar tetap bisa mengedukasi atau memberikan ilmu, berbagi ilmu kepada kawan-kawan hobi dimanapun Anda berada. Ini kita jawab lagi pertanyaan ya kawan-kawan, ini di atas ini thread. Oke, seperti ini pertanyaannya. Bang Prabu, buat konten langkah-langkah kalau mau kirim ayam keluar pulau, dan apa di tempat pengiriman langganan Pak Prabu sudah disiapkan boxnya atau bawa dari rumah? Nah, cara pengiriman ayam ke luar pulau kawan-kawan. Nah, mungkin bagi peternak yang sudah biasa jual beli ayam, ini bukanlah hal yang sulit. Tapi ketika yang menghadapi permasalahan ini adalah peternak-peternak pemula yang baru merintis usaha dunia ayam hobi, tentunya untuk cari jalan atau cari petunjuk untuk pengiriman seperti ini, wah itu berproses kawan-kawan. Jadi seperti saya sendiri, mungkin di tahun-tahun awal saya jualan online, kisaran di tahun 2007, itu saya juga pertama cari channelnya, gimana cara kirim ayam keluar pulau itu seperti apa, terus prosedurnya seperti apa. Repot sekali kawan-kawan, tanpa bimbingan atau tanpa pengetahuan dari orang yang pengalaman atau dari senior, itu sangat sulit sekali untuk dicari. Saya browsing-browsing di Google seperti apa, karena orderan dari luar pulau saat itu juga udah lumayan bagus, dan kebetulan pada waktu itu untuk ongkos kirim keluar pulau itu sangat murah dibandingkan sekarang. Ketika ke Sumatera itu masih di kisaran 250-300 ribu seperti itu. Beda dengan sekarang sudah 700 ribu. Waduh, berat sekali kawan-kawan untuk jual beli ayam online antar pulau ini. Sebentar, saya angkat telepon dulu, ada pelanggan yang telepon. Nah, lanjut lagi kawan-kawan. Ada telepon sahabat hobi dari Makassar yang telepon cuma untuk mengucapkan terima kasih karena channel saya, konten-konten saya benar-benar pas dengan apa yang beliau ketahui dan berasa benar-benar cocok apa yang saya bagikan. Ya alhamdulillahirobbilalamin kalau konten-konten saya membawa manfaat ya kawan-kawan, tentunya untuk kawan-kawan hobi. Apa yang saya sampaikan memang benar-benar real, ilmu nyata atau ilmu praktisi, jadi bukan ilmu teori. Jadi kalau orang yang benar-benar main ayam, rawat ayam pasti cocok ya, karena memang yang saya sampaikan bukan sebatas teori seperti itu. Oke, kembali lagi untuk cara pengiriman ya kawan-kawan. Jadi untuk kawan-kawan yang sudah pengalaman atau yang sudah istilahnya sudah menggeluti dunia jual beli ayam online atau kirim-kirim antar pulau mungkin gampang, tapi bagi pemula banyak yang belum tahu ya kawan-kawan. Jadi begini, kalau untuk pengiriman ayam antar pulau, kita tetap harus melalui pesawat ya kawan-kawan. Kalau untuk lewat kapal saya kurang recommended. Karena apa? Karena proses perjalanan kapal itu lama, jadi resiko kematian ayam di perjalanan semakin tinggi. Jadi saya selalu rekomendasikan pelanggan-pelanggan saya tetap lewat pesawat seperti itu. Cuma kalau memang terpaksa harus lewat kapal, kita harus punya koneksi atau kenalan ABK, anak buah kapal, itu yang benar-benar mau rawat selama perjalanan. Contohnya dulu saya sering sekali kirim ke Manokwari itu sekali kirim saya 7-10 seperti itu. Cuma ya ketika ABK-nya itu sandar di Surabaya, itu baru bisa saya kirim. Pernah coba sekali itu kirim 5 ekor lewat ABK yang lain, jadi bukan ABK yang langganan saya. Sampai Manokwari mati habis 5 ekor. Waduh, kacau sekali. Jadi nggak dirawat selama di kapal. Jadi dalam kapal itu kita sediakan box-box juga. Jadi ayam itu kalau sehari sekali juga saya suruh kasih makan, kasih minum seperti itu ABK-nya. Itu ongkirnya
cukup tinggi kawan-kawan. Di kapal itu saya juga satu ekornya udah kisaran 500 ribu, belum yang naikkan ke kapal, belum yang nanti menurunkan ke kapal. Ya rata-rata satu ekor habis 1 juta itu untuk kirim ke Manokwari. Itu karena memang dulu tidak ada pesawat yang ke sana. Cuma sekarang alhamdulillah ada, walaupun harganya mahal sekali. Untuk sampai ke Sorong, Papua Barat itu sudah hampir 2 jutaan ongkos kirimnya satu ekor. Kalau ke Manokwari tambah lagi 750. 2.750.000 hanya untuk kirim satu ekor ayam. Seperti itu. Betapa mahalnya pengiriman ke Papua seperti itu. Cuma untuk ke daerah-daerah lain ya masih bisa dimaklumi lah, kisaran di bawah 1 juta. Untuk Indonesia bagian barat itu lebih murah, Indonesia timur memang waduh mahal-mahal sekali ongkos kirimnya. Jadi ketika kita mau kirim itu, kalau saya terus terang boxnya bikin sendiri ya kawan-kawan. Kalau saya langganan agennya untuk kirim-kirim ke luar pulau kan ke Kurir Express Indonesia, kantornya ada di Jogja ya kawan-kawan. Itu dari segi keprofesionalismenya dia benar-benar profesional dan juga pengalaman. Sebelumnya itu saya sudah banyak berlangganan dari agen-agen pengiriman, cuma ya aduh banyak mengecewakan kawan-kawan. Kadang tarifnya naik turun, nggak ada kejelasan seperti itu. Pernah saya pakai agen yang paling menjengkelkan itu, satu agen di Sleman itu. Pernah saya tanya, itu nggak ada press listnya. Kalau di Kurir Express Indonesia Jogja ada press listnya. Jadi kita selama ada press list itu kan enak kita jawab ke pelanggan. Kalau untuk apalan kan nggak mungkin saya apal untuk harga pengiriman. Jadi kalau ada press listnya kan enak. Jadi ketika pelanggan tanya ongkos kirimnya berapa mas, kita tinggal lihat, oke kita kasih tahu seperti itu. Dan juga pas beda dengan saya pernah di agen pengiriman di sama-sama daerah Yogyakarta di Sleman. Cuma bener-bener gila ini agen ini. Ketika ditanya ongkos kirimnya berapa, waktu itu kirim kemana ya, lupa saya. Itu ongkos kirimnya 800.000. Oke, 800.000. Cuma dia ada servisnya, keunggulannya dia jemput ke kandang saya, jadi saya nggak perlu ngirim ke Sleman. Itu keunggulan dia punya servis seperti itu. Cuma menjengkelkannya seperti ini. Ayam oke, pembelinya kebetulan saya info deal, orangnya enak pembelinya. Jadi udah deal, harga ayam ditambah ongkos kirim 800.000 kayak ditransfer ke saya. Oke, dari pegawai di agen itu udah jemput ke kandang saya. Ayamnya saya kirimkan, uangnya yang 800.000 sudah saya titipkan. Oke kan harusnya udah beres ya, saya tinggal nunggu nanti berberangkatannya kapan, prosesnya bagaimana kan saya tinggal tunggu infonya. Cuma selang 1 hari saya ditelepon sama agennya itu, mas ini tarifnya beda ini, kalau mau dikirim ya tambah 400.000 jadi 1.200.000, tapi kalau nggak nambah ayamnya tak balik aja, dikembalikan ayamnya. Waduh, saya waktu itu benar-benar jengkel dan dilema ya kawan-kawan. Saya harus nambah 400.000 di luar kesepakatan saya dengan pelanggan saya. Ya dari segi nominal 400.000 bukan hal yang kecil ya kawan-kawan. Tapi kalau saya harus menghubungi pelanggan saya, minta lagi tambahan transfer, misalnya saya sampaikan sesuai apa yang agen sampaikan, Pak ini tambah 400.000 buat ongkos kirim. Terus apa penilaian pelanggan saya itu terhadap saya? Kan seperti itu. Ketidakprofesionalismean agen itu, jadi yang kena efeknya saya. Daripada saya minta ke pelanggan tambahan 400.000, akhirnya saya tutup sendiri. Tambahan 400.000 itu jadi uang saya. Jadi demi apa ya? Demi kepercayaan pelanggan yang istilahnya saya sudah berjanji untuk mengirimkannya di hari itu. Akhirnya saya tutup sendiri. Oke mas, tetap aja dikirim nggak apa-apa, saya tambah 400.000. Walaupun saya harus kehilangan uang tambahan 400.000 yang di luar ekspektasi saya, tidak ada persiapannya. Dan untung alhamdulillah ayamnya juga
nominalnya lumayan. Saya jual waktu itu harga 4 jutaan. Jadi kepotong 400.000 masih it's okay lah. Cuma kalau misalnya saya mengirim ayam yang umuran 3 bulan, harga misalnya 1 juta sampai 2 juta, harus kepotong lagi tambahan 400.000 seperti itu hanya karena ketidakprofesionalismean agen, kan repot. Kita mau minta tambahan lagi ke pembelinya jelas nggak mungkin lah. Kalau saya profesional, misalnya saya minta 800.000, ada tambahannya ya udah, resikonya saya yang ambil seperti itu. Kalau agen itu profesional, dia sudah terima 800.000 sesuai apa yang dia minta di awal. Harusnya walaupun ongkos kirimnya beda, dia harusnya gentleman. Konsekuensinya ya berani nombok, harusnya seperti itu. Karena dia udah minta saya awalnya kita dealnya 800.000. Masa kalau saya nggak mau nambah, ayamnya mau dikembalikan di sini, oke lah, urusan dengan saya nggak masalah. Terus urusan saya dengan pembeli saya bagaimana kalau ayam itu dikembalikan? Repot kan seperti itu. Nah, akhirnya ya udah, itu terakhir kali saya pakai agen itu, saya tinggalkan. Yang seperti itu tidak mendukung kesuksesan farm saya, peternakan saya. Jadi sangat beresiko mencoreng kepercayaan pelanggan kepada saya hanya karena ketidakprofesionalan agen seperti itu. Nah, akhirnya untuk luar pulau saya percayakan ke Kurir Express Indonesia, itu yang ada di Jogja juga. Alhamdulillah cukup profesional untuk pemiliknya. Bahkan ketika ayam hilang atau ayam tidak sampai, berani digaransi untuk diganti sesuai dengan harga ayam. Itu janji ownernya dengan saya seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Nah, akhirnya pakai itu. Kalau untuk di Kurir Express Indonesia, misalnya Anda kirim nggak punya box, di sana sudah ada banyak disediakan box di sana. Jadi kawan-kawan tinggal bawa kiso ke agennya, itu ada di Berbah. Kalau tidak di Berbah ya sekarang ada di Kulon Progo sudah ada, karena bandaranya sekarang kan yang terbaru di Jogja itu di Kulon Progo, yang Adi Sucipto udah nggak jalan ya kawan-kawan. Tapi kirim ke Berbah juga bisa, di situ sudah ada boxnya. Boxnya juga rapi, bagus. Itu satu boxnya itu 50 atau 60.000 kalau nggak salah, segitu pokoknya, 50 sampai 60.000. Cuma karena saya kebutuhannya box banyak, daripada saya pergi bawa kiso, pulang masih bawa kiso, akhirnya ABK saya yang produksi box sendiri seperti itu. Jadi box pengiriman itu kita udah produksi sendiri dari ABK saya, karena prinsip saya sama-sama beli, saya tetap beli, harganya sama dengan di agen itu 50 ribuan. Jadi saya nggak mau menekan ABK saya untuk jual harga lebih murah, saya mendapatkan keuntungan lebih, nggak seperti itu saya. Bahkan justru saya modali untuk beli bahan, beli triplek, beli paku, saya modali dulu, nggak bikin box, nanti saya beli semua itu per 20. Jadi per 20 itu 1 juta saya. 1 juta saya kasih buat modal dulu, nanti kalau udah jadi store saya, seperti itu. Jadi prinsip saya, daripada beli ke orang lain, ngasih rezeki ke orang lain, lebih baik ngasih rezeki ke kawan sendiri, mitra kerja sendiri, untuk menambah penghasilan dia kerja ikut saya, seperti itu kawan-kawan. Jadi boxnya kalau untuk lewat Kurir Express Indonesia sudah ada di sana. Jadi kawan-kawan tinggal ke kantornya yang ada di Berbah, di sana sudah ada boxnya. Untuk price listnya nanti bisa minta ke agennya, ada kontaknya. Nanti kalau mau minta ke saya juga bisa, nanti biar saya kasih kontaknya, itu nomornya atas nama Pak Tendan Widodo, itu langganan saya untuk kirim-kirim luar pulau, sangat terpercaya kawan-kawan. Insya Allah aman dan amanah. Begitu ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan lagi di kolom komentar. Untuk agen-agen lain banyak, tapi saya tidak begitu recommended. Yang saya rekomendasikan untuk kirim-kirim luar pulau pakai Kurir Express Indonesia kawan-kawan. Oke, sekian dulu video konten kali ini tentang pengiriman ayam luar pulau. Ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.